Mami, panggil Zio. Zio. Tesi menyambut dengan senyuman putranya tersebut. Rasa lelah karena bekerja terasa hilang saat melihat wajah menggemaskan Zio. Seketika senyum Zio memudar, lelaki kecil itu menunduk dengan wajah lesunya. Zio, kenapa? Tanya Tesi saat melihat putranya itu tampak sedih. Papi mana? Tanya Zio dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Mark tidak menjemput seperti mengantar dirinya tadi pagi? Zio. Tesi berjongkok menyamakan tinggi badannya dengan pria kecil itu. Dengarkan Mami. Ujarnya. Iya, Mami. Lelaki kecil tersebut tampak mengangguk dan seolah akan menuruti apa yang dikatakan oleh sang ibu. Zio harus terbiasa tanpa papi, ucapnya. Dia bukan papi Zio. Tesi tahu ia sedang mengatakan hal buruk pada anaknya itu, tetapi ia tidak mau nanti akan membuat Zio patah hati ketika menerima penolakan Mark. Tapi, Mami. Mata Zio berkaca-kaca. Hai. Tesi dan Zio kompak melihat ke arah pria yang sedang menyapa mereka. Kening Tesi mengerut ketika pria yang ada temui di kantor tadi, sekarang ada di depannya. Bapak. Tesi langsung berdiri. Galvin tersenyum ramah melihat dua orang itu. Hai, Usi, sapanya dengan senyuman ramah. Bapak yang di kantor tadi, bukan? Tesi mencoba mengingat, takut salah orang. Iya, benar. Itu saya, sahut Galvin. Nama saya Galvin, jangan panggil Bapak. Tukasnya kemudian dan tak lupa senyuman manis yang menampilkan rentetan gigi putihnya serta lesung pipi yang membuat Galvin seperti sosok pangeran turun dari surga. Tidak sopan, sahut Tesi. Bagaimana kalau Usi panggil Mas saja? Tesi tampak mengerjap-ngerjapkan matanya berulang kali, hingga membuat gadis itu tampak imut dan juga menggemaskan. Galvin berdehem. Dadanya seketika berdebar melihat tatapan mata teduh Tesi. Boleh. Padahal hatinya berbunga-bunga saat dipanggil Mas oleh gadis itu. Sementara Zio menatap tak suka ke arah Galvin. Pria kecil itu memeluk pinggang Tesi dengan agresif, seolah takut jika Galvin mengambil sang ibu darinya. Kamu habis jemput keponakan. Galvin melirik Zio yang tampak membuang muka saat bertemu tatapan dengannya. Bukan, Mas, jawab Tesi sambil tersenyum. Ini Zio, anak Usi, sambungnya kemudian. Galvin tampak terkejut mendengar ucapan yang terlontar dari mulut gadis kecil itu. Anak, ulangnya seolah tak percaya. Tesi tampak begitu muda dan masih seperti gadis kecil, bagaimana mungkin memiliki anak? Paman tidak percaya. Zio menatap Galvin tak suka. Bukan begitu. Galvin menggeleng dan tersenyum kaku. Lalu suami kamu kemana? Tanya Galvin penasaran. Jika dilihat dari sisi manapun, Zio sama sekali tidak mirip dengan Tesi. Papi Zio, ada Tesi dengan cepat membungkam mulut Zio takut jika lelaki kecil itu akan mengatakan bahwa Mark adalah suaminya. Sebab, Tesi sudah berjanji tidak akan mengumbar masalah pernikahan mereka pada siapapun. Suami Usi bekerja di luar kota, Mas, jawab Tesi cengengesan. Bekerja di luar kota. Jujur saja Galvin sedikit meragukan ucapan yang terlontar dari mulut gadis tersebut. Entah kenapa, ia seolah sedang menangkap sebuah kebohongan. Iya, Mas, jawab Tesi. Kalian sudah makan siang. Galvin mengalihkan pembicaraan. Masalah Tesi istri orang lain, sepertinya ia tidak peduli karena lelaki itu tampak tertarik dengan gadis yang ia temui di kantor tadi pagi. Belum, Mas, jawab Tesi jujur. Zio lapar tidak? Lelaki kecil itu mengangguk dengan antusias. Lapar, Mami, jawabnya. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Tawar Galvin. Setelah ini,
Ia akan selidiki identitas Tesi, tak peduli jika gadis ini sudah bersuami. Baginya mendekati Tesi seolah menjadi daya tarik tersendiri. "Boleh, Mas," sahut Tesi karena jujur saja ia memang lapar. Untung saja dirinya masih cuti kuliah, jadi bisa sedikit mengambil waktu bersama dengan Zio. Galvin tersenyum lalu berjongkok dan menyamakan tinggi badannya dengan Zio. "Namanya Zio?" "Iya." Zio mengangguk dengan wajah polosnya. "Zio mau makan apa?" "Biar nanti paman belikan," ujarnya. Sejenak Zio melirik ke arah Tesi, seolah meminta izin jika dia ingin meminta makanan kesukaannya. Tesi membalas dengan anggukan kepala sambil tersenyum manis tanda memperbolehkan pria kecil itu meminta makanan kesukaannya. "Zio mau makan seafood," seru Zio dengan wajah sumringah. "Iya sudah, ayo," ajak Galvin. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil mewah Galvin. Tadi, Galvin kebetulan lewat dan tak sengaja melihat Tesi yang keluar dari taksi, lalu ia mengikuti gadis itu dan benar saja Tesi memang terlihat menjemput seseorang. Tanpa Tesi dan Galvin sadari, sedari tadi ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Dia adalah Mark, suami sah Tesi. Melihat istrinya yang pamit sebelum jam makan siang, Mark segera menyusul. Niat hati ingin mengajak gadis itu makan bersamanya, tetapi karena gengsi setinggi gunung akhirnya ia diselip oleh Galvin. Dasar gadis genit," umpatnya. "Awas saja nanti dia." Dada Mark terasa naik turun, entah kenapa ia tampak emosi dan marah saat melihat Tesi begitu akrab dengan Galvin. Baru beberapa hari menikah, dia sudah berani dekat-dekat pria lain. Gerutunya lagi. Apakah Mark cemburu? Oh jelas tidak, mana mungkin pria kesayangan sejuta umat manusia itu cemburu hanya karena istri kecilnya. Mark tidak cemburu, dia hanya kesal, itu saja. "Jalan? Gak," titah Mark. "Kita mau kemana, Tuan?" tanya Arga. "Balik ke perusahaan," jawab Mark ketus. "Tidak jadi makan siang." Arga melipat bibir menahan tawa ketika melihat wajah kesal tuan mudanya itu. "Apa kamu mau ku lempar keluar, Ga?" ancam Mark. Arga bergidik ngerti. Tak mau menggoda tuannya itu lagi, Arga segera menyalakan mesin mobil dan meninggalkan sekolah Zio. Sepanjang perjalanan Mark tampak kesal, lelaki itu bahkan mengomel tidak jelas. Sementara Arga hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Tuan, kalau cemburu bilang saja. Tidak perlu gengsi," ucapnya dalam hati. "Silakan." Galvin membuka pintu mobil untuk kedua orang yang ada di dalam sana. Tesi dan Zio keluar secara bersamaan. Kedua orang berasal dari kampung itu mengangguk ketika berdiri di depan sebuah restoran mewah. "Mas, apa di sini tidak mahal?" tanya Tesi. Tidak. Harganya terjangkau dan makanannya enak-enak," jawab Galvin tersenyum. "Ayo," ajaknya. "Mas, jangan yang mahal-mahal. Nanti uang Mas habis," ujar Tesi. Galvin terkekeh pelan. Apa Tesi tidak melihat dari penampilan dirinya? Tanpa dijelaskan pun semua perempuan sudah bisa menebak jika Galvin adalah pria yang memiliki banyak uang. Namun, di mata Tesi dirinya seperti pria tak memiliki apa-apa. "Kamu tenang saja. Uang Mas banyak. Kamu mau makan sebanyak apapun, tidak akan membuat Mas bangkrut," sahut Galvin. Lelaki itu mengusap kepala Tesi dengan lembut dan juga penuh sayang. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Seumur hidup, ia baru kali ini makan di restoran semewah dan sebesar ini. Biasanya ia hanya makan warteg atau paling mahal bakso iga, itu juga kalau sudah gajian sebelum ia bekerja di perusahaan Mark. "Ayo duduk," ajak Galvin. Tesi dan Zio duduk dengan wajah polos mereka.
Kedua orang yang sepertinya belum pernah makan di restoran mahal itu tampak celingak-celinguk melihat para pengunjung yang ada di sana. Mereka bahkan menjadi pusat perhatian, bukan karena pakaian atau wajah mereka, tetap sikap keduanya yang polos seolah menjadi daya tarik tersendiri. "Zio, ayo, San. Pesan makanan kesukaan kamu," ujar Galvin. Zio mengangguk dengan antusias. Lalu dia membuka buku menu makanan dan memesan semua yang ia lihat di gambar. Tampaknya menarik dan pasti lezat, pikir lelaki polos itu. "Usi, mau pesan apa?" Galvin tersenyum melihat gadis yang sejak tadi tampak bingung. "Samakan saja sama Mas. Soalnya Usi tidak tahu makanan apa yang enak di sini," jawabnya. Galvin membalas dengan anggukan kepala seraya tersenyum hangat. Sejak tadi ia menatap Tesi tak berkedip. Sungguh, gadis ini benar-benar menarik sekali. Berbeda dan terkesan unik, apalagi masih muda, pasti gadis ini bisa selalu membuatnya tertawa. Gadis kecil yang menarik dan lucu. "Setelah ini, aku tidak akan membiarkan kamu pergi, Usi. Aku akan lakukan segala cara agar bisa mengenal kamu lebih jauh," batinnya. Mark keluar dari mobil dengan wajah merah padam. Dadanya bahkan naik turun menahan amarah. Entah apa yang membuat dirinya bisa sekesal itu. Semua orang yang ada di kantor habis disemprot oleh Mark. Tatkala Arga pun menjadi korban amukan dari tuan mudanya itu. Apa-apa salah di mata Mark? Mark menghempaskan tubuhnya di sofa ruang kerjanya. Lelaki itu menarik napas sedalam mungkin seolah hendak menetralisir emosi yang terasa membuncah di dalam sana. Arga yang berdiri seperti manekin di sana hanya menggelengkan kepala salut karena melihat kegilaan tuannya hari ini. "Apa gadis itu sudah selesai makan siang, Ga?" tanyanya. Diam-diam tanpa sepengetahuan Tesi dan juga Zio, Mark mengirim pengawal bayangan yang memang dia khususkan untuk menjaga istri kecil dan anak sambungnya itu. Anak sambung. Entahlah, kenapa Mark tidak yakin jika Zio adalah anak kandung istrinya. Dilihat dari sisi manapun mereka tidak seperti ibu dan anak, bahkan terkesan seperti kakak dan adik. "Belum, Tuan. Mereka masih makan," jawab Arga. "Cek, kenapa makan saja bisa lama sih? Ini pasti akal-akalan dia supaya bisa dekat sama Kak Galvin," tuding Mark dengan menggebu-gebu. Mark terlihat benar-benar kesal. Sebenarnya tanpa dirinya sadari, ia sedang cemburu melihat kedekatan Tesi dan Galvin. Padahal dia sudah bersumpah dalam dirinya bahwa dia tidak akan tertarik dengan gadis kecil itu. "Ga, perintahkan supir jemput mereka. Jangan sampai Kak Galvin tahu jika gadis itu tinggal bersamaku," titah Mark. "Baik, Tuan Muda." Arga segera keluar dari ruangan Mark. Sementara Mark memijit kepalanya yang terasa berdenyut sakit. "Tidak mungkin aku cemburu." Kilahnya seraya menggelengkan kepala dan menolak dengan tegas bahwa dirinya tengah cemburu. Ia tidak akan pernah cemburu, apalagi mereka baru menikah. Sejenak Mark terdiam sambil menarik napas sedalam mungkin. Ia mencoba untuk tidak emosi. Seketika bayangan masa lalu seolah terekam dalam kepalanya. "Tania, kamu di mana?" tanyanya lagi. Di saat-saat seperti ini, Mark selalu saja teringat pada mantan kekasihnya itu. Sudah lama mereka tidak bertemu, entah apa kabar wanita tersebut. Apa kabar anak yang dikandungnya? "Aku berharap masih bisa bertemu kamu dan anak kita," ucapnya lagi. "Pasti dia sudah besar sekarang." Lelaki itu tersenyum kecut. Tak mendapat restu dari orang tua, membuat Mark harus terpisah dengan mantan kekasihnya. Namun, anehnya kedua orang tuanya malah meminta ia menikahi gadis tak dikenal dan sama sekali tidak disukai apalagi dicintai Mark. Sebenarnya Mark tidak paham,
apa yang ada di dalam pikiran kedua orang tuanya. Seharusnya mereka paham bahwa anaknya hanya ingin bahagia bersama orang yang dia cintai. "Aku kangen sama kamu, Tania," ucapnya lirih. "Maafkan aku yang tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Maafkan aku," ujarnya berulang kali dengan penuh penyesalan. Ada sesak yang seperti tertahan di dalam rongga dadanya. Ia mencoba kuat, tetapi nyatanya tak semudah itu. Ia selalu saja merindukan sosok kekasih terbaik 8K yang mampu memberinya kehangatan itu. Di balik sifatnya yang angkuh, ada luka dalam yang sebenarnya ia sembunyikan tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, Mark tidak akan menunjukkan sisi lemahnya hanya demi menarik simpati orang lain. Cukup ia saja yang merasakan sakit, orang lain tak perlu tahu. Ia bisa menanggung semua rasa sakit itu seorang diri. "Maaf, aku telah mengkhianati kesepakatan kita. Aku terpaksa dan tidak punya pilihan lain." Tessy dan Zio keluar dari mobil dengan wajah sumringah dan juga bahagia. "Paman, terima kasih sudah menjemput dan mengantar kami pulang," ucap Tessy. "Sama-sama, Nona. Sudah tugas dan tanggung jawab saya. Silakan masuk, tuan muda sudah menunggu Anda." Tessy menggandeng tangan Zio sembari memanggul tas kecil milik putranya tersenyum. Senyuman cerah tercetak jelas dari wajah keduanya, sehingga tertular pada para pelayan yang bekerja di sana. Hingga suara deheman Mark membuang langkah mereka terhenti dan sontak melihat ke arah pria yang sudah bersedekap dada itu. "Mas, Papi," seru Zio yang langsung memeluk pinggang Mark dengan sayang. Saat Mark hendak menolak, tetapi hatinya justru hangat. Lagi-lagi Mark hanya berdeham. Padahal niatnya tadi ingin marah semarah-marahnya karena Tessy jalan dengan laki-laki lain. Seharusnya gadis itu meminta izin dulu padanya. Arga hanya menggelengkan kepala. Lelaki itu salut pada tuan mudanya. Baru kali ini, Mark bisa menahan emosi. Biasanya jika ada sesuatu yang membuat hatinya kesal, ia akan marah semarah-marahnya. Namun, kali ini bak harimau dicucuk hidungnya, lelaki itu menurut saja. "Zio kangen banget sama Papi. Kenapa Papi tidak jemput Zio?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Entah kenapa hati Mark tiba-tiba terasa terenyuh mendengar ucapan dari mulut kecil putra sambungnya itu. Pasti ada yang tidak beres dengan dirinya. "Sibuk," jawab Mark cuek. "Mas." Tessy yang sejak tadi diam, mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan sang suami. Mark seketika membeku, apalagi ketika benda kenyal dan lembut itu menempel di punggung tangannya. Hatinya berdesir dengan tubuh panas dingin. "Mas sudah makan?" tanyanya. "Belum," jawab Mark dingin. Padahal hatinya sudah berbunga-bunga karena Tessy perhatian padanya. "Iya sudah, nanti usi suruh-suruh bibi yang masak." Baru saja ingin terbang setinggi langit, tetapi Mark harus dibuat kesal karena ucapan sang istri. "Kenapa tidak kamu saja?" tanya Mark kesal. Tessy menarik napas sedalam mungkin. "Kata Bilali, Mas tidak mau makan masakan di luar masakan koki Mas," jelas Tessy sabar. Mark langsung terdiam. Jawaban Tessy seolah menamparkan dirinya. Padahal sebenarnya tidak begitu, ia hanya tidak mau makan sembarangan apalagi dari koki yang tidak berpengalaman. "Zio, ayo ikut Mami. Kita mandi dulu," ajak Tessy. "Ayo, Mami," seru Zio. "Setelah itu, temui saya di kamar nanti." Mark langsung pergi. Ada rasa kecewa yang terselip di antara rongga dadanya karena Tessy tidak mau memasak untuknya. Setelah membersihkan dirinya dan Zio, Tessy segera menemui sang suami di kamar mereka. Meskipun pernikahan ini tak diinginkan, tetapi Mark tetap tidur sekamar walaupun tidak seranjang.
Apalagi ia tahu banyak mata-mata ayah dan ibunya di mansion ini, bisa saja nanti dirinya malah dilaporkan. Mas, panggil Tesi. Ada apa? Tanya Marketus yang masih sibuk berkutat dengan laptop di atas pangkuannya. Tadi Mas panggil Usi, mau apa? Tanyanya. Duduk. Suruh Mark. Tesi mengangguk dan duduk di samping suaminya itu. Dari mana saja tadi, kenapa lama? Tanya Mark. Ia ingin menguji kejujuran Tesi, apakah gadis ini akan jujur padanya? Atau malah berbohong? Oh tadi Usi makan sama Zio terus sama Mas Galvin. Mas, jawab Tesi jujur. Galvin. Mark sengaja mengerutkan keningnya, seakan-akan tak kenal dengan nama yang disebutkan oleh istrinya. Siapa dia? Kenapa panggil Mas segala? Ada nada tak suka dari pertanyaannya. Namun, Tesi mana paham bahwa suaminya sedang marah karena hal tersebut. Itu loh, Mas, tadi Usi ketemu dia di kantor Mas. Teman kerja Mas, jelas Tesi. Tadi Usi sama Zio diajak makan ke restoran. Mewah, Mas. Makanannya enak banget, seumur hidup Usi belum pernah makan seenak itu. Tapi, harganya mahal. Seru Tesi dengan senyuman sumringah. Ia masih saja terbayang pada makanan yang tadi ia makan dan bahkan rasanya tak terlupakan. Hati Mark bagai diremas-remas, apalagi saat melihat ekspresi wajah sang istri, terlihat sekali bahwa gadis itu belum pernah ke restoran mahal. Mas kenapa diam? Tanya Tesi. Gelap. Mark langsung menarik tubuh gadis itu. Mas.